Assalamualaikum. Halo sahabat Pala Botak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Buku harian Timnas kembali merangkum beberapa berita yang tentunya berkaitan dengan Timnas Garuda. Oh iya, sebelum lanjut yang belum bergabung silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke langsung saja kita ke beritanya. Berita pertama. Erick Thohir tidak suka dengan pelatih asing yang remehkan Timnas Indonesia. PSSI mengungkit regulasi pemain asing terbaru di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Efek klub yang menahan pemainnya bergabung ke Timnas U23 Indonesia menatap Piala AFF U23 2023 Thailand. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Kini Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 memakai kuota pemain asing sebanyak 5 bebas plus 1 ASEAN. Sementara Liga 1 musim-musim sebelumnya hanya dihuni slot Legiun asing 3 bebas plus 1 Asia. Tentu konteksnya mengenai pemain yang ditahan klub, kalau pemainnya mau, ya kenapa klub tahan, kata Erick Thohir. Apalagi PSSI, saya rasa sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah, sambung pria kelahiran Jakarta itu. Untuk diketahui tim yang tidak melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia, yakni Persija dan PSM. Di Persija ada nama Rizky Ridho, sementara PSM Makassar menahan Zaki Ashraf. Akhirnya, posisi Rizky Ridho serta Zaki Ashraf digantikan oleh Muhammad Kanu Persis dan Haikal Al-Hafiz PSIS. Karena situasi ini, Erick Thohir tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Dan saya tidak berkenan ketika para pelatih yang ada di Indonesia ini meremehkan timnas, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Kendati demikian, Erick Thohir enggan memperkeruh keadaan menjadi panjang. Sejatinya, klub berhak menahan pemainnya untuk tampil di Piala AFF U23 2023. Mengingat, Piala AFF U23 bukan termasuk agenda FIFA. Tapi saya rasa hal ini tidak perlu jadi ribut besar, kata pria berusia 53 tahun tersebut. Masa jadi polemik tontonan dunia? Malulah, kita sebagai bangsa ini masa sering menyalahkan. Itu kan dinamika aja, sambung Erick Thohir. Kini skuad besutan Sintayong tersebut sudah berada di Thailand dengan memboyong 23 pemain. Timnas U23 Indonesia bertolak ke Thailand pada Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Adapun di Piala AFF U2023, Timnas U23 Indonesia menghuni grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Timnas U23 Indonesia lebih dulu melawan Malaysia, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dilanjutkan menghadapi Timor Leste, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Kedua laga tersebut akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium. Berita kedua, 3 pemain yang layak dipanggil Timnas Indonesia karena tampil ganas di BRI Liga 1. 9 pertandingan yang tersaji pada pekan ke-8 kompetisi BRI Liga 1 2023/2024 memang menjadi panggung bagi para pemain asing. Namun, tetap ada beberapa nama lokal yang mencuri perhatian. Sejumlah pemain asing seperti Paulo Gali Freitas PSIS Semarang, Jonathan Bustos PSS Sleman, Hugo Gomez, hingga Junior Brandao, Madura United sukses menjadi bintang kemenangan timnya masing-masing pada pekan ke-8 BRI Liga 1. Namun, muncul sejumlah pemain lokal yang tetap mampu mencuat di tengah impresifnya para pemain impor pada pekan ini. Mereka turut memegang peran penting atas hasil positif yang diraih timnya masing-masing. Bukan tidak mungkin, jika performanya terus memperlihatkan konsistensi, nama-nama ini dinilai layak untuk dipanggil Timnas Indonesia. Berikut ulasannya. Giovanni Numberi PSS Sleman. Salah satu pemain lokal yang mampu menampilkan performa ciamik pada pekan ke-8 BRI Liga 1 2023/2024 ialah Giovanni Numberi. Bek kiri PSIS Semarang ini semakin memperlihatkan konsistensi. Saat PSIS Semarang mampu menang telak atas Dewa United dengan skor 4-1, Giovanni Numberi bermain sebagai starter. Bek berusia 23 tahun ini juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol yang dicetak ex pemain Persipura Jayapura ini tercipta pada menit ke-90+6. Dia mampu mencari celah saat Mahesa Jenar melakukan serangan balik cepat. Umpan silang Rian Ardiansyah pun sukses disambut dengan tandukan oleh Giovanni. Penampilan apik ini semakin melambungkan potensinya. Sebab, Gio sukses menyingkirkan bek kiri Timnas Indonesia U23, Haikal Al-Hafiz, di pos pertahanan kiri PSIS Semarang. Ricky Cawor PSS Sleman. Setelah absen menjebol gawang lawan selama 5 pekan, penyerang PSS Sleman, Ricky Cawor, akhirnya sukses mengakhiri kuasa golnya saat berjumpa Bayangkara FC pada pekan ke-8 BRI Liga 1. Padahal, sebetulnya kesempatan bermain yang diperoleh Ricky sangat minim. Dia baru bermain pada menit ke-88 ketika menggantikan Jonathan Bustos. Singkatnya waktu bermain ini sukses dimaksimalkan pemain asal Merauke itu. Ia berhasil memaksimalkan serangan balik cepat untuk mengunci kemenangan Elang Jawa. Golnya tercipta pada menit ke-90+1. Ini menjadi gol ketiga bagi pemain berusia 25 tahun itu musim ini. Dengan jumlah itu, bekas pemain Persija Jakarta dan Persipura Jayapura ini menjadi top skorer sementara PSS Sleman bersama Jonathan Bustos dengan koleksi yang sama. Zidane Afandi RANS Nusantara FC. Pemain lokal terakhir yang sukses mencuri perhatian pada pekan ke-8 ialah Zidane Pramudia Afandi. Gelandang bertahan milik RANS Nusantara FC ini sukses menjebol gawang Arema FC. Melalui skema tendangan bebas, Zidane Afandi yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses melepaskan tembakan keras yang menyusur tanah. Kiper asing Arema FC, Julian Schwarzer, pun tak kuasa untuk menghalaunya.
Gol ini memang cukup istimewa bagi bekas pemain Bayangkara FC-U-18 itu. Sebab, ini merupakan laga debutnya bersama The Prestige Phoenix. Itulah beberapa berita yang bisa buku harian Timnas berikan, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam olahraga.